Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Ramadan di rumah Mama Dede. Nah yang kedua nih Mah, yang bohong untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Ya, Silakan Mah. misalnya kita lagi duduk di suatu tempat, ada orang lain ada, tolong, ada yang kejar saya, ada yang membunuh saya. Ikutnya masuk ke rumah, masuk. Misalnya ada orang bawa golok, Pak maaf, lihat ada orang tadi nggak pakai baju merah? Nggak lihat. Padahal mah dia disembunyikan. Itu berbohong demi menyelamatkan orang. Nyawa orang lain. Walaupun kita nggak tahu alasannya mereka apapun. Betul, apapun alasannya menyelamatkan manusia itu diperintahkan dalam agama kita. Jadi itu diantaranya. Terus mengakurkan orang yang berantem. Orang yang berantem. Coba kalian lihat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ihwatun fa'aslihu baina ahwaikum. Orang beriman itu bersaudara, damaikan kalau ada yang bertikai di antara kalian. Misalnya si A sama si B berantem. Kita di tengah-tengah. Maaf, tadi kita pergi ke mana suatu tempat, ketemu si A. Kangen sama kamu B, salam ya. Padahal mantep. Ketemu sama si B, ya Allah, Robiya Karim. Masya Allah. Mama tadi ketemu sama si A. Udah lama gak pernah ngobrol ya. Iya ya. Yuk ketemu sama dia yuk. Berbohong demi mengislahkan orang ini diperintahkan. Karena bermusuhan dalam Islam kan dilarang. Iya betul Bang. Karena apa? Kita ini oleh Allah diciptakan lita'arofu untuk saling kenal mengenal. Bukan untuk bermusuhan. Bukan untuk saling menyalahkan, menyombongkan, tapi untuk kenal mengenal. Akur satu dengan yang lain. Karena mereka lah orang yang takwa. Jadi seandainya benar-benar kita ingin jadi orang yang takwa, ketemu dengan siapapun harus akur. Ta'aruf. Sarung kenal mengenal satu dengan yang lain. Ini perintah Allah dalam agama kita. Suami punya kewajiban menggaul istri dengan ma'ruf dengan baik. Rayu dia, bujuk dia, puji dia. Fa in karihtumuhunna fa sa'at takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kalau kalian para suami menemukan tabiat kurang buruk dari istri kalian, jangan jauhi mereka. Tapi di balik itu Allah berikan hikmah yang sangat banyak. Bukankah selama ini masak enak terus? Baru tumben sekali keasinan. Iya betul Mah. Jangan diomelin. Gak boleh ya Mah. Nggak boleh. Gara-gara asin sekali. Gara-gara asin sekali. Karena Allah menyatakan di balik kelakuan yang kamu tidak suka, lebih banyak hikmah yang Allah berikan buat kalian. Tuh begitu Islam mah. Iya. Jadi hikmahnya banyak. Kalau rusak bukannya diganti, tapi diperbaiki yang lain. Perbaiki. Oh begitu. Rasanya dari pertanyaan kamu itu, Mama sudah melihat ke arah mana pertanyaannya. Arah mana? Seperti yang pengen ganti pintu. Kan cuma nanya doang, katanya kalau rusak mendingan diperbaiki apa diganti gitu Mah. Diperbaiki dulu. Oh perbaiki dulu ya Mah. Cuma dari nada bicara Anda rasanya udah pengen ganti aja. Salah. Jangan mentang-mentang Sultan maunya ganti baru mulu Mas Bedu. Timbang asin sekali doang jadi kena nih kita. Allah Sultan di dunia milik Allah. Kalau Allah berkehendak sekejap habis. Habis ya. Apa yang dibanggakan dengan diri kita? Masya Allah. Hanya sebutir debu di padang pasir. Setetes air di lautan. Apa yang kita banggakan? Bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Jangan bangga dengan kita. Tapi semuanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada waktunya lah ya Mah untuk diganti ya Mah ya. Kalau masih Balik lagi. kalau udah keropos. kalau udah keropos dimakan rayap. Istilahnya udah dimakan rayap. Boleh jadi udah rapuh. nggak ada kanopinya, Nggak ada kanopinya. kehujanan mulu, Bener. kayunya jelek. Boleh tuh ganti pintu. Ya, keropos. Balik lagi ke ganti pintu. Pertanyaannya apa pintu yang di rumah sudah mulai keropos apa Masih semakin kencang? bagus catnya Mah. Masih bagus. Catnya apa kayunya? Kayunya juga masih kenceng Mah. Alhamdulillah. Tidak perlu dikomentarin. Nggak diam perlu. kalian. Cuman kalau dibuka bunyi mah krekek. Wajar, pakai minyak jalantah. Oh, minyak yang baik. Kalau minyak yang baru sekarang mahal. Mahal ya. Jalantah. Jalantah ya. Semua pemerintah mendengarkan. Ibu-ibu ngejerit kagak punya minyak goreng. Kayak aja tuh, lihat tuh. Ntar pas di depan rumah pakai minyak jalantah, pas dibuka pintu, gue ikan asin di pintu. Minyak bekas goreng ikan asin. Dia di nasi. Oke, Mah, tapi tadi si Ibu Iis yang nanya di VT pertama kita tadi, dia berbohongnya ke tetangga, Mah. Tidak membuka aib keributan bersama suami kepada tetangga. Itu boleh, Mah?
berantem suami istri dar der dor, tetangga ngedenger kayak berantem nih. Kemarin ada apa? Nggak ada apa-apa. Tetangganya juga kepo, sotoy, Iya. urusan aja. Kayak lu nggak pernah berantem aja malah laki lu. Mana tetangganya yang kepo? Noh, Jangan Iya. tahu. Kayak misalkan ke mertuanya, ke orang tuanya misalkan. Iya. Demi untuk supaya suaminya tidak dibilang suami yang galak atau suami yang ini. Kamu kenapa? Dia habis berantem sama suaminya tuh, Mbak. Habis apa? Habis berantem sama suaminya. Mungkin suaminya kelepasan lah sedikit lah, mungkin pengen memberi pelajaran, kepukul sedikit lah gitu kan. Nah, si istri itu ditanya sama ibunya, kamu kenapa berantem sama suamiku? Enggak, ini tadi kepentok pintu atau kepentok apa gitu. oh sampai biru gitu memang Nah, Itu bagaimana maaf. kasus seperti ini, Mah? Itu sih tidak masalah. Yang masalah itu kalau suaminya bak. Artinya dalam kondisi bagaimanapun suami wajib melindungi istrinya. Kalau beduk kan kasusnya tadi beda. Iya. Istri dipukul sama suaminya. Suami. Iya. Kemudian orang tuanya datang, enggak kenapa-napa. Itu sih sebetulnya tidak masalah. Iya. Tapi yang bermasalah kalau suaminya tuman berkali-kali. Nah, itu dia, Iya. Mah. Itu. Tetap jatuhnya, Mah. Itu jatuhnya udah KDRT jatuhnya ya, Mah ya. Udah KDRT nggak boleh. Nggak boleh. Ya. berulang-ulang. Lama-lama jadi KDRW. Naik tingkatan Tingkat. kan, KDRT. KD lurah lama-lama. Kade lurah, kade camat. Oh, udah apa ya, KD camat udah calon mayat ya, Mah. Ya udah calon mayat. Iya, Parah. KD. Ih, bahaya. Itu yang dilarang dalam Islam. Dilarang. Makanya sebetulnya kalau kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 34, wallati tahofu dan nusuzahunna faiduhunna fil madoji wadribuhunna. Kan Allah yang bilang. Iya. Kalau punya istri kalian nusuz ngelawan ngelawan sama suami, dinasihatin ngelawan, nasihatin. Pisah ranjang, memukul bukan untuk menyakiti. Kalau tapi sampai biru kan menyakiti. Nyakit itu, Mah. Nyakitin. Itu yang tidak Sampai boleh. meninggalkan bekas itu menyakiti ya, Mah. Harusnya dipukulnya pakai pipi. Itu sih. Kalau nggak ada launan, bukan pak. Aduh. Kalau suami kami lagi baru kencang, pak. Gitu beda. Iya, Mah. Tapi ada ibu-ibu yang suka banget dipukul sama suaminya mah. Oh, beda itu Dipukul pakai pukulannya. duit segepok mah, peng gitu. Warna merah semua lagi. Nggak usah dijawab. Kata dia ngelucu. Iya. Kata dia ngelucu. Kagak Enggak, lucu. Garing. tapi ada yang begitu mah. Sekarang emang ada yang pakai duit segepok. Kan Di tengah gepoknya di susah. sosmed, di sosial Tuh, media mah ada ibu-ibu lagi tuh. banyak mah. Set gitu. Alah itu mah permainan. Dia dipuji Biar orang. dipuji ya mah. Pernah kalian gebuk bini lu pakai duit segepok? Gak pernah. Dani pernah lu? Gak pernah. Duit segepok juga nggak ada kata Dani. Itu karena buat viral aja berarti mah. Iya. Jangan. Janganlah. Iya. Paling dipukul pakai guling bayi boleh tuh. Itu lagi bercanda. Lagi Bercanda. Ih, kamu. Dibalas. Coba sekali lagi i-nya. Dibalas sama Suaminya melambai. Set. Mukulnya pelan-pelan. kalau ayah suami. pakai guling bayi, dibalas pakai guling gede. Itu yang Bunda. dilarang. Tidak boleh menyakiti Tidak boleh pasangan. Tidak boleh. Walau bagaimanapun wajib saling memaafkan. Makanya KDRT haram, tidak boleh. Haram, gak boleh. Apapun alasannya ya mah ya. Iya. Baik. Kalau begitu mah. Dipukul pakai duit juga kalau duit logaman Enggak, duitnya warna banyak. merah. Set, gitulah pokoknya ya. Ya udah, Mah. Nanti kita lanjut lagi ya, Mah. Nih ibu-ibu nih yang mau nanya mungkin mengenai tema kita, mengenai berbohong demi kebaikan boleh apa enggak nih? Nanyanya setelah ini ya. Kita lihat dulu pesan-pesan yang melewat berikut ini. Jamaah yang di rumah tetap bersama kami ya. Ramadan di rumah Mama Dede.